Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudulkan Dampak Media Sosial Terhadap Kampanye Politik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Rahajeng Ayu Fitria. Saya Muhammad Arif Rohim. Saya Wafa Melinya. Adapun susunan jurnal kami yaitu yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat kajian teori, yang kelima metode, yang keenam isi, yang ketujuh yaitu kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk yang pertama yaitu abstrak. Kampanye merupakan gerakan yang didasari sebuah perilaku untuk memotivasi terhadap suatu kegiatan atau program tertentu melalui proses dan teknik komunikasi yang terencana untuk mencapai publisitas dan citra positif. Kampanye secara langsung di lapangan telah digantikan oleh media sosial. Maka dari itu, di era sekarang ini banyak politisi berlomba-lomba untuk menguasai media sosial, menggunakan metode penelitian normatif karena melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini mencari informasi terhadap dampak media sosial terhadap kampanye partai politik, di mana dampak tersebut berupa adanya black campaign atau kampanye hitam. Dalam kampanye berupa tindakan penghinaan, fitnah, bullying, hingga menyebarkan berita bohong, rumor di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media lainnya. Penggiringan publik di media sosial adalah termasuk strategi kampanye online yang sangat penting karena dapat menyebarkan berita positif saat melaksanakan kampanye melalui media sosial. Selanjutnya, pendahuluan. Demokrasi digital merupakan hasil bentuk demokrasi baru, penggunaan internet dan penggunaan teknologi informasi sebagai upaya untuk mempraktikkan demokrasi tanpa batas ruang dan waktu. Tujuan adanya praktik demokrasi digital untuk mempermudah berkomunikasi secara online. Dengan adanya media sosial ini mempermudah masyarakat untuk berinteraksi melalui fitur seperti Instagram, Facebook, dan fitur lainnya. Tujuan tugas jurnal kami yaitu untuk mengetahui dampak media sosial terhadap kampanye partai politik. Selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah media sosial. Media sosial adalah jaringan informasi baru dan teknologi informasi dengan menggunakan suatu bentuk komunikasi, menggunakan konten interaktif dan user diproduksi, dan hubungan interpersonal diciptakan dan dipelihara. Layanan jaringan media sosial yang khas bisa berbagi konten, komunitas web, dan forum internet. Media sosial merupakan suatu perubahan besar untuk cara orang berkomunikasi adalah pengguna konten yang dihasilkan cepat dan fleksibel untuk berbagi. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan agenda politik karena banyaknya masyarakat, bahkan hampir semua kalangan penduduk Indonesia menggunakan internet serta memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Pemanfaatan media sosial dalam kehidupan politik sekarang banyak digunakan oleh para politisi di Indonesia, seperti saat pilkada yang ditunjang dengan handalnya kampanye di media sosial. Lalu pengaturan media sosial sebagai alat kampanye. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota mengatur penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik, di mana dalam undang-undang tersebut dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon, partai politik, menghasut, menghina, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Kemudian adalah dampak media sosial terhadap kampanye. Perkembangan teknologi komunikasi berperan besar dalam kegiatan kampanye. Kampanye di media sosial sangat berbanding terbalik dengan kampanye di dunia nyata. Di dunia nyata, kampanye akan cenderung berisik dan begitu bising. Akan tetapi, di media sosial, kampanye adalah antitesis dari berisik dan bising tersebut. Politik di media sosial bisa disebut sebagai politik sejati karena benar-benar berisi ide-ide dan aksi nyata untuk kebaikan umum, seperti isu sosial yang menjadi bahan masyarakat dan masyarakat akan mendapatkan jawabannya melalui media sosial. Kampanye akan berhasil apabila cara-cara online dan offline dapat berjalan seiringan.
Karena jika kampanye hanya fokus pada cara-cara online, maka tidak akan efektif. Sebaliknya, jika kampanye hanya mengandalkan cara-cara offline, tidak akan menutup kemungkinan jika kampanye tersebut akan gagal dan terseok. Karena kehadiran sosial media tidak hanya untuk mempererat silaturahmi, tapi juga untuk membahas masalah-masalah di pemerintahan seperti isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan bagaimana dengan perilaku tokoh publik. Namun, tidak hanya efek positif saja yang dirasakan, terdapat juga efek negatif, misalnya adanya black campaign atau kampanye hitam. Dalam kampanye berupa tindakan penghinaan, fitnah, bullying, hingga penyebaran berita bohong, rumor di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, forum seperti Kaskus. Yang selanjutnya adalah bentuk kontrol terhadap demokrasi digital. Perkembangan era digital yang begitu cepat berdampak juga terhadap masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk mencari atau berbagi informasi. Pengguna internet atau yang dikenal sebagai internet citizen atau netizen mendapatkan banyak ruang untuk mengungkapkan pendapat melalui media sosial. Selain dianggap lebih demokratis, setiap orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Dari sifat yang demikian, media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik. Selama ini demokrasi dianggap sebagai interaksi antara elit dan masyarakat melalui wakilnya, baik eksekutif maupun legislatif, di mana suara mereka diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan negara. Namun terkadang masyarakat merasa tidak puas karena mereka tidak terwakili. Hal itulah yang mengakibatkan masyarakat mencari solusi dengan mencari saluran lain untuk menyuarakan suara mereka. Salah satunya adalah melalui media sosial. Media sosial menjadi ruang publik alternatif di mana ranah demokratis ikut terbangun di dalamnya. Untuk menjamin bahwa hak setiap individu dan berpendapat, beropini, dan berbagai informasi di ruang publik tidak melanggar hak orang lain, pemerintah saat ini telah berupaya melakukan pengaturan yang dimaksud dengan mencetuskan UU ITE yang digagas oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan di sosial media atau ruang publik agar tetap sehat dan bertanggung jawab. UU ini dibuat dengan dasar kebutuhan Indonesia yang belum memiliki perlindungan hukum khusus mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah membuat peraturan ini bersifat komprehensif agar dengan adanya satu UU sudah bisa mencakup banyak permasalahan yang diselesaikan daripada harus menghabiskan waktu membuat UU yang lebih spesifik dalam banyak macamnya. Oleh karena itu, UU ITE dianggap lebih efektif karena tidak hanya mengatur tentang informasi dan elektronik semata, tetapi juga mencakup juga hak dan kewajiban masyarakat serta sanksi dan pemindaiannya. Selanjutnya adalah penegakan hukum tindak pidana UU ITE. Institusi yang berwenang menangani tindak pidana cybercrime adalah tugas dan wewenang dari polisi lewat DCV Siber sebagai penanggung jawab tindak pidana kejahatan siber, lewat Direktorat Keamanan Informasi Penegakan Hukum ITE sebagai institusi yang mengelola informasi yang dapat masyarakat dan berhak melakukan kontrol terhadap konten di internet. Untuk kewenangan penyelidikan kasus bisa dilakukan oleh dua pihak, antara penyelidik polisi atau penyelidik pegawai negeri sipil. Siapapun yang menangani akan bertanggung jawab di mana perkara ITE tersebut dilaporkan. Kejahatan di dunia siber terbagi menjadi dua, yakni kejahatan siber murni seperti hacking, cracking, dan kejahatan yang berkaitan dengan dunia siber, yang berkaitan dengan pengaturan informasi dan konten ilegal. Selanjutnya, strategi kampanye media sosial. Kampanye media sosial biasa disebut dengan kampanye tidak langsung. Hal ini banyak digunakan oleh tim sukses antar partai politik untuk mempromosikan kandidatnya. Banyak para kandidat untuk menarik pendukung sebesar-besarnya. Kampanye media online salah satunya berupa Facebook dan Instagram. Facebook adalah media sosial yang berupa tempat untuk berbagi status, foto, berita, bahkan video viral
dan sebagainya yang diakses dengan menggunakan komputer, laptop, bahkan smartphone. Instagram juga sama dengan Facebook, yaitu untuk berbagi foto dan story video, bahkan Instagram sudah bekerja sama dengan TikTok. Namun, Instagram sifatnya lebih privasi, di mana hanya bisa dilihat oleh pengikutnya saja, karena Instagram menggunakan sistem diikuti maupun mengikuti. Strategi kampanye partai politik di media sosial yaitu dengan hal membuat akun yang diberi nama dengan slogan masing-masing. Hal yang membuat kampanye media sosial menjadi lancar yaitu 1. Pertemanan atau pengikut. Pertemanan sangat menentukan untuk melakukan kampanye politik berbasis media sosial ini karena jika sudah sesuai target, maka banyak dampak positif yang terjadi tanpa adanya hoak, fitnah, dan lain sebagainya. Yang kedua, postingan. Postingan ini dilakukan oleh tim sukses dengan semenarik mungkin untuk diperhatikan khalayak ramai para pengguna media sosial. Dan yang terakhir adalah like, comment, dan share. Dengan adanya like, comment, dan share, para kandidat mengetahui bahwa postingan yang dilakukan sudah menjadi perhatian pengguna media sosial, meskipun tanggapan yang masuk tidak selalu positif, bahkan ada yang komen negatif, bahkan juga ada yang memberi dukungan maupun masukan. Penggiringan opini publik melalui online, khususnya sosial media, sangatlah penting karena hal ini Anda dapat dikenal oleh khalayak umum, bahkan meskipun Anda tidak kenal mereka. Hampir semua orang sekarang mendapatkan informasi dari media sosial. Para kandidat dapat menyebarkan berita positif melalui media sosial. Jadi jangan anggap remeh kampanye online di media sosial. Penggiringan publik di media sosial adalah termasuk strategi kampanye online yang sangat penting. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal kami adalah kampanye media sosial biasa disebut dengan kampanye tidak langsung. Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan agenda politik karena banyaknya masyarakat, bahkan hampir semua kalangan penduduk Indonesia menggunakan internet, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Selanjutnya adalah pengaturan kampanye di media sosial, hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta. Bawaslu juga mengeluarkan peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye pemilihan guna melengkapi peraturan KPU tersebut. Bawaslu bekerja sama dengan aparat kepolisian terkait kampanye hitam di media sosial agar terciptanya koordinasi dan bantuan dalam melakukan penelusuran kampanye hitam di media sosial. Fungsi utama UU ITE adalah untuk mengontrol demokrasi digital di Indonesia dan juga menjadi acuan utama bagi peraturan penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dalam pilkada di Indonesia. UU ITE berguna untuk menjerat pelaku penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan fitnah di media sosial. Sekian presentasi dari jurnal kami. Dan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.